Halo geng kepo, selamat datang di channel Yoga Kepoin. Ngebahas sesuatu karena kepengen tahu. Oke, saya masih bersama dengan Mas Rio, pemilik dari channel YouTube ala kadarnya. YouTuber juga ala kadarnya. Kalau Mas Dika, masih bareng Mas Dika juga, pemilik channel Hazel Adventure. Subscribernya berapa Mas? 4.100. 4.100, saya masih belasan ya. Saya di bawah 10 malah. Lagian ala kadarnya pas Emang dicari itu ala susah kadar. banget. Oke geng, kita sekarang mau ngebahas, karena kita habis sepedaan, jadi kita mau sharing-sharing, kita mau ngebahas tentang sepeda, pengalaman kita bersepeda dari kecil sampai sekarang gitu ya. Mas Rio punya pengalaman, karena sepeda itu buat saya pribadi ya, nemenin saya dari saya masih SD kayaknya. SD, terus SMP, kayak saya jalan kaki ke sekolah karena nggak jauh. SD juga nggak jauh, tapi karena teman-teman naik sepeda dan pulang sekolah pada balapan, jadi saya pengen juga Jadi pembalap. SMA sepeda tapi ada motornya, sepeda motor. Gitu. Nah kalau Mas Rio gimana Mas? Sepeda tuh di pengalaman hidup Mas Rio kayak gimana? Saya belajar sepeda itu SD juga sih Mas. Pertama pasti roda 3. Roda 3. Oh iya, roda 3 ya? Roda 3 dulu. SD itu kan masih kecil tuh, habis itu baru belajar yang roda 4, belakangnya ada 2. Kanan kiri ya? Nah, itu kayaknya udah jarang tuh anak-anak SD langsung mainnya pakai ini ya, sepeda mini, sepeda lipat sekarang ya. Kayak gitu sih. Cuman ya, ya dulu nggak seheboh sekarang. Dulu memang buat transportasi ya. Apalagi orang-orang di desa itu bawa rumput dari sawah buat ke rumah, pakan ternak itu harus sepeda. Jadi sepedanya itu digunakannya untuk kerja ya? Untuk kerja, berdasarkan fungsi yang jelas. Iya. Kalau sekarang kadang bisa buat gengsi, ya kan? Iya, bagus nih. Iya. Dulu tuh orang main sepeda karena fungsi, bukan karena gengsi. Betul, seperti itu. Oh gitu, iya tuh saya inget tuh. Kalau saya dulu kecil sih nggak sering banget gitu. Sampai sekarang pun saya nggak punya sepeda, ini saja main sepeda pinjem. Iya. Saya juga pinjem, geng. Ada ketua kita yang punya banyak sepeda, jadi kita pinjam koleksi aja. dia ya. Nggak disewain, dipinjemin ya, jadi gratis. Kalau disewain udah lumayan itu ya, per hari, per jam gitu. Buat pemasukan. Tapi itu dulu waktu yang saya ngerasain juga sih, yang pakai sepeda kanan kiri itu awalnya 4 kan ya? Terus dicopot 1 ya kan, sosokan ya, sosokan, lama-lama kanan kiri. Pernah nggak tapi punya pengalaman yang sampai apa ya, mungkin bikin trauma atau? Enggak sih Mas, sejauh ini saya trauma satu, udah SMP tapi stangnya patah. Jadi kita genjot kan, genjotnya lagi berdiri, jadi buat tumpuan dong stang. Nah itu patah, nah terjatuh, itu doang sih. Itu sambil berdiri, gengs. Kan bisa kita duduk nih situ biar cepet kan berdiri. Iya benar. Iya benar. Kalau BMX gitu emang. Nah emang stangnya dari kayu apa? Besi tipis. Kok bisa patah? Itu Tahu sangat apa? Itu udah pipa. Udah iya kali ya. Terlalu Iya. bersemangat Mas. terlalu bersemangat. Anak muda kan. Tapi tetap naik lagi kan? Naik Habis lagi. itu naik sepeda. Nggak ada istilah kapok. Nggak di sana. Nah, zaman now. Sepeda. Berarti tadi yang bisa kita ambil tuh, yang saya suka naik sepeda, bersepedalah karena fungsi bukan karena gengsi. Itu bagus banget. Quote of the day kan. Quote of the day, quote of this konten ya. Kalau Mas Dika gimana nih Mas Dika, yang lebih senior, pengalaman apa di masa kecil mungkin yang masih ingat? Sama sebenarnya kayak Mas Rio. Kalau apa namanya? Jadi kita kalau naik sepeda itu dimulai dari pertama memang sepeda roda 3. Terus itu kan karena masih kecil kan, tapi udah agak gedean memang lanjut ke yang roda 4. Terus akhirnya dicabut dulu 1 karena udah merasa sok bangga dikit kan. Wah, ini kayaknya udah agak bisa gitu. Padahal kita masih roda 3 ya kan, kanannya bolong gitu, ke kirinya ini kan. Nah itu udah bangga. Nah ketika dicoba
akhirnya udah mulai ngeliatin orang-orang kok beda kan. Kalau sekarang kan mungkin anak-anak sekarang kan dia langsung mungkin ya gua sepeda, benar kata Mas Ru, udah sepeda lipat. Kalau dulu kan memang masih yang Dari yang paling kecil. Iya sih. sekarang kan sepeda dulu kan sepedanya ya model-model kayak apa, torpedo gitu kan, dulu ada istilah tuh torpedo pakai BMX. BMX pakai kaki tuh. Terus juga kita apa baru dicabut semua, udah bangga tuh roda 2 jalan. Tapi kalau dari segi berkesannya apa dari sisi paling kalau pernah ngerasain yang naik sepeda terus kita di bannya tuh kita kasih botol gitu ya. Gelas bukannya? Gelas nanti. Bot ini apa namanya nih kayak model-model kan gini gelas ya. kan? Iya. Gelas kan biar bunyi ya. biar Gelas bunyi. bisa, botol bisa. Botol bisa. digepengin. Botol bisa juga ya? Bisa, botolnya digepengin dulu. Benar. Kadang-kadang daun Selipin. mangga diikat ya kan. Ntar kan daun mah Pernah daun mangga? Oh, daun enggak sih? Daun mangga emang bunyi mas? bunyi dikasihin karet diikat terus nanti kan Pepek gitu ya. pepek itu kan itu berisik banget. Jadi orang kalau misalkan orang tua dulu kan ngeliat itu apa sih gitu kan. Itu kesenangan tersendiri itu. Iya. Mas Ria juga pasti ngerasain. Tapi itu. daun mangga nggak ini sih mas. Tapi nggak. familiar. Kurang racing mas. Iya, Kurang, kalau kurang kurang racing. bunyi. Kurang Kalau yang botol aku ya paling kita disumpahin aja deh sama mama. Iya. Iya. Berisik banget. Awas ban botak kan kan. Iya. Dulu kan bilangnya begitu kan. Awas Iya, ban benar-benar. botak. Ya paling berkesannya itu kalau misalkan jatuh sih apa namanya jatuh mah pasti ya. Jatuh pasti malah justru yang apa, kayak Mas Rio kan apa setang patah tuh ya. Kalau saya malah baru-baru ini main sepeda belum Ini lama. naik sini? Iya naik Cascade? Cascade 3 ini. Ketika saya naik sepeda pedalnya copot. Nah itu sedih. baru udah copot mas. Baru copot. Garansi mas. Iya. Copot. Untungnya bawa kunci kan. Ya udah pasang. Cuman ya setiap berapa meter copot. Oh. Itu yang kemarin di JJ. Iya, enggak di kota wisata. Malah mungkin kayaknya efek karena habis main di JJ kali Iya, terlalu betul. ekstrim kali ya. Akhirnya pedalnya lepasnya pas di sini Pas di kota wisata. di kota wisata. Ya sebenarnya ada tensin juga kan. Iya. Orang ngeliatin kan itu maksudnya apa coba gitu kan. Mau atraksi tapi pedalnya copot. Tapi karena kalau nggak ada pedal kita nggak bisa gue. Iya nggak bisa gue kan dari nggak ada kunci malah jalan kaki ntar. Iya benar. Kalau saya belajarnya dulu malah ya nggak saya iya kayaknya deh pakai roda 4 juga. Cuman yang berkesan buat saya itu waktu itu diinin sama bapak saya. Jadi sepeda terus belakangnya dikasih kayu di yang besi belakang itu dikasih kayu. dipegang ya? Jadi bapak saya sambil lari pagi megangin saya tuh Biar naik nggak sepeda. jatuh. Terus kadang-kadang dilepas kan. Saya pas dilepas saya nggak tahu, kalau tahu saya panik pas itu. Iya. Nah, pas dilepas pernah tuh masih belajar nabrak warung akhirnya karena turunan kan. Di Bekasi tuh ada Chandrabaga namanya. Pas turunan bapak saya lepas, saya panik karena saya tahu lagi nggak dijagain. Akhirnya bablas nabrak warung. Udah hancur warungnya. Rugi. Ganti. Nggak tahu Lama-lama kayaknya yang waktu itu dibayar warung. saya lupa masalah itunya, tapi pokoknya itu saya ingetnya nabrak warung. Tapi habis itu tetap lagi Nabrak Apa? lagi. main lagi. Oh iya. Main sepeda lagi. Kirain keterusan dia nabrak Iya, warung asik tapi kan. gara-gara itu malah jadi bisa mas. Oke. Jadi kata orang emang kalau belum nabrak Sah, belum ya? bisa. Nah, kalau belum Iya. jatuh belum. Belum jatuh belum nabrak belum bisa. Udah Harus akhirnya jatuh dulu. dari situ kayaknya lebih lancar sih dan lebih berani lagi naik sepeda. Terus akhirnya suka balapan pulang sekolah waktu SD tuh, balapan sama temen-temen. Treknya ya trek yang kita tentuin, trek emang pulang sekolah. Pernah itu paling parah itu karena saking ngebutnya, terus jalanannya pasir batu-batuan, Oh iya. ngerem belok Licin. gitu kan,
Selip ya. Karena saya udah di depan, saya nggak mau ngurangin kecepatan dong. Nah, iya, Takut iya. kesalip. Nggak naik podium Takut bener ya? kebalapnya, takutnya kan. Waktu itu lagi suka-sukanya sama Rossi lagi kan. Iya. Jadi wah saya ngebut terus, padahal belokan emang rada blown tuh. Udah jatuh, berdarah dengkul, biasanya kan yang kena dengkul parah sama sini. Kacau sih sama sikut. Tapi habis itu sembuh, balapan lagi. Anak SD kan kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan buat saya waktu naik sepeda. Terus juga yang saya ingat, saya tuh paling takut bawa sepeda ke sekolah, terus saya kasih jalu. Kalian pernah nggak sih pakai Pernah lah. pasang jalu pasti hilang tuh, Depan kesel banget. belakang lagi. Iya. Depan belakang. Jalu katanya dulu. bogem atau jalu kecil pasti hilang. Lalu diincar itu. Apa jangan kalian yang ngambil? Iya. Belum kena Bapak. Apalagi kan jalurnya Jalur. Lime Cycle paling bagus tuh. Iya, yang mana? Yang model tabung Gede, atau yang yang tabung bogem? tuh. Yang yang buat BMX ya? Iya, 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 tahu. bogem itu kan. bogem Oh, itu istilahnya. sebutnya bogem. Gede kan, gede kan? Iya, gede. Benar, gede. Mahal itu. Nah, itu memang pasti hilang itu. Pasti hilang, bener sih. Parkirnya soalnya kan bebas waktu SD tuh. Hilang itu. Nah, diakalinya pakai baut di Oh, iya. dalamnya. Jadi- Kan dia bolong kan? Ya, dibautin dari Dibautin ini dari itu. Nah, malingnya makin canggih. kan. Iya ya. Mereka mau kunci sendiri. Aduh ampun. Buat apa coba? Mereka koleksi juga jalu-jalu kayak gitu. Kenapa sekarang dia booming lagi? Apanya tuh? Sepeda, Oh, kirain di jalurnya. sepeda. Enggak, jalu nggak ada yang pakai jalu kayaknya sekarang malah. Iya. Karena dibandingin bonceng lebih Iya. suka punya Bawa sepeda sendiri. sendiri, bawa sepeda sendiri. Zaman dulu mah seneng gitu bonceng ya. Heeh. Bonceng sambil Bonceng diri nebeng. gitu kan. Kalau nggak di jalu di depan kan, Iya, benar. duduk di iya di besi deket itunya. stang. Benar. Ya kalau sekarang lagi booming. Kenapa booming sepeda. lagi menurut Mas Dika? Menurut saya mungkin lebih ke karena ini kali ya, pandemi kali ya. Tuh. iya. Karena Hanya pandemi. karena pandemi. Mungkin melihat dari sesi olahraganya kali, Disuruh hidup sehat kan? hidup sehat. Karena kan ini pandemi harus banyak olahraga supaya imun tetap terjaga. Sehat tapi dompet terkuras ya. Dia dompet terkuras karena kalau pesepeda itu ada banyak kategori sebenarnya. Ada yang goeser sejati, Oke. ada yang main sepeda sedikit tapi banyak jajannya. Ya kan? Terus ada juga yang memang dia goes Nusantara, dia memang dia hobinya naik sepeda memang jarak-jarak jauh. Ada yang dia memang atlet, memang khusus dia pesepeda. Ada banyak kategori, tergantung kita kategori pesepeda yang mana, apa yang musiman. Kalau kayak saya sih modelnya kayak, kalau saya goeser lebih ke ini kali ya, goes influencer kali ya. Asik. Asik. Jadi lebih ke goes itu buat sosial media. Asik. Nah, Karena Mas Dika itu di Hazel Adventure juga ada tuh, kalau geng kepo mau lihat, ada video Mas Dika ketika jalan di trek yang agak ekstrim ya di JJ ya. Iya, itu seru di banget. JJ. Ada review sepedanya juga, ada juga pasien lengkap dah pokoknya. Mampir nanti ke Hazel Adventure. Gitu. Iya sih bener ya. Kayaknya pandemi tuh langsung pada banyak, terus juga karena media sosialnya pada nge-share foto-foto gitu, jadinya orang semuanya pengen, akhirnya harga sepeda naik juga. Gitu. Kalau Mas Rio, Apa tuh? kenapa menurut Mas Rio? Ada nggak yang pendapat berbeda mungkin? Saya sih kebetulan dari dulu jarang sepedaan ya. Jarang sepedaan. Ya seperlunya sih saya. Jadi saya Warung memang ya? bukan penggiat sepeda, kebetulan bukan penggiat, karena kalau temen ngajakin ya ayo, tapi mana sepedanya saya pinjemin. Bagus. Karena emang saya nggak punya, karena emang saya nggak hobi sepeda kan. Tapi kalau diajak ya kuilah. Benar-benar. Iya, lagi masih benar, kuat sih benar. mas. Sekarang kuat dong. Kuat dong. Tadi di enggak. jalan paling Kalau semangat dia soal ya. kuat enggaknya saya punya pengalaman nih. Apa nih? Saya lulus SMP pernah punya nazar dulu. Kalau saya lulus SMP, saya mau sepedaan dari Klaten ke Jogja. Wih, Widih, berapa kilo itu? 30 kalau nggak salah sekali jalan. Jadi PP bisa 60. Kurang lebih ya. Iya. Kurang lebih. Itu sama teman-teman SMP saya tuh ada berempat atau berenam juga mas. Kita naik sepeda 2 kali, saya ngalami 2 kali. Lulus SMP sama apa gitu.
Terus SMP sekali berangkatnya jam 3 itu Jam 3 berangkat pagi? sore, Oh sore. baliknya jam 1 pagian gitu. Wih, Beneran itu? Beneran, itu lulus SMP beneran, sampai dikejar bencong gitu. Itu juga pernah. Kenapa? Iya, jam segitu waktunya mereka mangkal mas. Iya. Oh pas malamnya ya? Iya, pas malamnya balik itu ke jalan. Bencong Pinjam beneran kali ini. dia mau Ya pinjam. enggak lah. Sepedanya. Biasa kan namanya bocah suka godain kan. Iya, iya. Kejar ya itu pernah. Jadi itu pengalaman berkesan tuh sampai sekarang saya masih ingat. Sore berangkat, baliknya tengah malam menjelang ya setelah jam 12 Klaten, malam lah. Jogja. Di Jogja ngapain? Keliling-keliling Cuman juga. nggak staycation ya, enggak ya? Waktu itu belum kamera gini nggak Iya, udah lah dokumentasi yang kiranya 30 kilo guys. sekali jalan. Ini kita pagi ini dari Villa Mutiara, dari perumahan kita ke kota wisata ya. Itu Kampung Cina tepatnya, ini belakang kita Kampung Cina. Cuman 5,4 kilo. Itu berarti kalau 30 tuh 6 kali lipatnya ya. Kita bolak-balik ini. Iya. Itu baru jalannya lagi, belum pulangnya. belum pulangnya. Ya kurang lebih Jadi kita Tapi udah kok kuat ya? Itu berapa orang mas? kurang dari 10 ya enggak? Nggak sampai 10 orang. tak kuatnya tuh karena rame. Karena semangat itu ya? Oh sama ya udah, yuk besok wayang kita lulus gini ya. Oke. Ya, Kan udah niat. Tapi ini bagus. Anak SMP yang lulus kan ada juga yang coret-coret. Nah, kebetulan itu dari sekolah emang tidak dianjurkan. Oh saya tahu mas napak Jogja. Kenapa? Karena sekolah di Klaten nggak menganjurkan coret-coret, akhirnya coret-coret di Jogja. nyari saya nyari nggak tempat. saya kan, nggak kayak pakai seragam bapak ke Jogja itu. Iyalah masa naik sepeda pakai seragam. Buset. Tapi dulu sepeda apa mas yang dipakai? Saya dulu di rumah ada Federal biasa gitu lah. Zaman Oh, dulu iya, kan iya. Federal Tahu, gitu kan booming Iya. banget ya, legendaris lah itu. Iya Federal. Tapi yang dipakai ke Jogja itu Iya, Federal itu. Oh itu Federal itu biasa sih. pakai torpedo tanpa gear ganti-ganti, jadinya satu gear dulu. Saya pengen juga mas kayak gitu, yang agak jauh sedikit tapi kayaknya belum berani kalau sampai 30 kilo ya. Mas Dika berani mas? Hah? Kalau Hazel lulus SD Kok malah bapaknya ya yang Oh, Iya iya. akan bisa pak. Oh, iya, iya, Anak benar. saya lulus mewakili nih. ya. Saya Nazara Oh, gitu. iya benar. Apalagi kan sepeda bagus. Baru. Antara kita iya. Kalau rame-rame mungkin saya mau, tapi kalau sendiri saya kayak mikir-mikir Iya, gitu kan. Nggak ada teman ngobrol. Gitu. Tapi banyak mas. Nah saya tuh kalau saya mas sebelum pandemi ini ada dan sepeda jadi booming, saya itu tergodanya nggak tergoda sih sebenarnya karena dari kecil punya pengalaman suka sepedaan. Terus pas gede ketemu sama temen tuh waktu kuliah, dia anak road bike gitu. Dia suka banget tuh ke kampus, dia kerja di Kemenkeu. Ke kantor juga naik sepeda kadang-kadang, ada beberapa Dari mana hari. tuh? Dari kontrakan dia di Oh, daerah dari Kemayoran. Nah tapi dia sering touring tuh dan sepedanya bagus gitu kan, keren gitu. Nah akhirnya saya pengen lagi tahun 2017 akhirnya beli sepeda tuh Polygon waktu itu. Udah Oh yang ini yang Monarch gitu. yang Monarch itu yang udah dijual. Iya. Akhirnya suka. Nah tapi pas booming malah saya nggak sepedaan. Karena sepeda saya dipakai sama orang lain. Dia suka nggak apa-apa, dia lagi suka saya kasih aja. Saya pinjemin. Tapi ya itu sih. Sepedaan tuh letak serunya adalah ketika kita bisa apa ya? Dia tuh karena bisa pergi kemana aja kalau buat saya. Dia bisa ke jalanan yang motor nggak bisa lewatin. Jadi pejalan kaki bisa lewatin, tapi sepeda bisa lewatin juga. Itu serunya gitu tuh sepeda. Dan kita bisa kayak sambil merenung, kadang saya suka merenung sambil naik sepeda. Ngelamun ya. Ngelamun ini kapan nyampenya? Itu sih sepeda seru. Benar. Gitu. Tapi emang waktu itu saya masih sendirian. Maksudnya kemana-mana sendirian. Nggak ada temen ya? Ternyata lebih seru rame-rame. Oh Iya. iya. Jadi kalau makanan minuman habis bisa minta sama teman. Cuman memang kalau sekarang sepedaan emang nggak dianjurkan sendirian gitu. Karena banyak hal-hal kriminal terjadi kalau Oh iya, benar. sendiri. Makanya dianjurkan kan minimal 2-3 orang lah. iya benar. Kita untung 3 orang.
Tapi Mas Dika kemarin sendirian berani tuh? Karena yang masih wilayah yang rame-rame juga. Ah, sekarang rame juga begal mah, begal aja Mas. Iya sih. Harus hati-hati. Itu yang di tengah kota juga ya. Iya. Tengah kota aja nekat juga. Makanya saya kalau yang sepeda kira-kira memang bahaya ya lebih baik nggak usah bawa. Ini paling cuma bawa tas kosong aja sama air. Tapi kan yang diincer sama malingnya sepedanya Mas. Iya, bukan tasnya. Bukan isi tas kita, Salah, yang isi bener. sepedanya. Berarti kita Ya pakai nyari. sepeda nggak usah mahal-mahal kali Iya, ya. sama-sama. Yang penting ada roda sama rantai Iya. sama stang bentuk sepeda ya. Untuk sepeda benar. Yang penting bisa digoes. Kalau ada yang ngambil berarti kebangetan juga berarti Kebangetan itu, dia udah nggak pilih-pilih dia. ya. Nggak pilih-pilih. Dia juga pengen sepedaan mungkin Mas. Iya, kita ambil positifnya mungkin dia mau apa? Dia Dia mau pengen sepeda sepeda. juga. Mungkin gengs dia pengen anaknya bisa bersepeda. Iya. Tapi kenapa ngambil punya orang? Caranya cuma Apa? Enggak, kita mungkin efek dari pandemi mungkin. Iya ya, sekarang Jadi- semuanya serba susah soalnya. Banyak yang nyari duit susah. Tapi emang lagi yang viral juga itu gara-gara begal itu jadi ada foto-foto yang ini para pesepeda nulis di punggungnya. Oke, paham. Pernah lihat nggak? Pernah. Jadi- Belum. Dia nempelin kertas gitu di Di punggungnya. punggungnya pakai amat. Jangan dibegal, saya lagi ikut kompetisi gitu. Tuh, ada juga jangan dibegal, saya santri gitu. Lucu-lucu dah. Gara-gara Gara-gara begal. kriminalitas meningkat jadinya hal-hal kreatif muncul. Ya tapi tukang begal mah begal aja. Masa iya melihat tulisan nggak jadi ya? Jadi nggak tega. Iya. Nggak mungkin juga. Udah dari awal niat kok ya. Iya udah bawa golok kan gak enak juga. Malu sama goloknya berarti. Beda ya. Gitu Mas Rio. Pesan-pesan mungkin buat para geng kepo gimana supaya kita tetap bisa apa ya hidup sehat mungkin. Ya, seperti yang di awal tadi sih Mas, kalau saya soal bersepedalah karena fungsi ya, tidak perlu gengsi. Apapun bentuk sepedamu, yang penting kalian bisa goes, tetap hidup sehat. Iya benar. Itu aja. Temen saya juga pernah bilang tuh Mas Rio, kangen masa dimana kita nggak ditanyain merek sepeda kita apa. Jadi pas sepeda, merek sepeda lo apa? Iya, Bener nggak tuh. perlu sih. Ini bagus banget sih dari Mas Rio. Bersepedalah karena fungsi, bukan karena gengsi. Mas Dika, terakhir. Kalau saya mungkin ya bersepeda untuk olahraga aja untuk sehat-sehatan lah. Sehat-sehatan. Iya. Berarti bukan sehat beneran. Bukan sehat beneran. Sehat. Sehat-sehatan aja. Ya untuk sehat-sehatan aja. Ya kalau bersepeda jangan terlalu ngoyo. Ya semampu fisik kita aja. Kalau kita jangan kita karena benar juga kata Mas Rio mungkin gengsi, tapi mungkin ini gengsinya lebih ke fisik kali ya, karena ngeliat temen 50 kilo 60 kilo. Oke, Nah kita kalau mampunya cuma 5 kilo ya udah 5 kilo aja. Harga itu kita gitu aja. Yang penting juga berarti konsisten ya Mas. Konsisten. 5 kilo, minggu depannya 5,5 naik terus yang penting progres. dikit-dikit. Konsisten. Kalau udah capek istirahat, jangan kita tetep goes terus. Aduh, jangan deh. Sayangin jantungnya. Kakinya nggak sayang. Kalau kaki, Gue pakai kaki. Iya benar-benar. kaki udah pasti ya memang betis gede pastilah. Jadi kalau menurut Mas Dika itu gengsi boleh tapi lebih ke arah yang positifnya dan juga harus tahu diri juga. Iya. Kalau yang lain udah bisa 50 kilo ya mungkin karena mereka udah Profesional. 2-3 bulan, udah 2-3 bulan bersepeda, kita baru kemarin udah pengen sama ya nggak mungkin juga. Jadi tetap tahu diri, tahu porsi supaya nggak terlalu, karena kalau kebanyakan jadinya trauma juga Mas. Iya, Kayak benar. kita makan pizza tuh, kalau semuanya langsung kita habisin dalam satu waktu bisa muntah kita. Kan enakan sepotong-sepotong ya. Dinikmati ya. Dinikmati. Sepedaan juga kayak gitu geng. Oke, itu aja mungkin ya dari konten kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Karena ini tujuannya hiburan aja, nostalgia, kita ngobrol-ngobrol karena kita pengen tahu sesuatu. Nah kalau kalian punya pengalaman juga tentang bersepeda, pengalaman yang berkesan, pengalaman yang bikin trauma mungkin, atau pengalaman yang mungkin
apa ya, mungkin kalian ketemu jodoh kalian pas bersepeda, bisa juga ya isi di kolom komentar. Oke, itu aja dari channel ini kali ini. Tetap semangat, tetap ikutin terus, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.